Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa sholawat berangkatkan salam marilah kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita bersalawat kepadanya, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak akhir nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas fenomena tentang moderasi beragama. Pada zaman Rasulullah memimpin kota Madinah, hiduplah seorang pengemis buta yang kerjanya setiap hari meminta-minta kepada orang yang berlalu lalang, dan ia senantiasa mengatakan, "Wahai orang-orang, berhati-hatilah kalian terhadap Muhammad. Dia adalah orang gila dan dia adalah penyihir. Berhati-hatilah kalian terkena pengaruhnya," kata pengemis buta Yahudi itu. Terus saja mulut ini menghina, mencaci maki, menjelek-jelekan Nabi Muhammad, yang menurutnya orang yang paling buruk di muka bumi ini. Di satu sisi, setiap hari sang pengemis tua itu ditemani oleh seorang pemuda yang senantiasa berlemah lembut terhadapnya, yang senantiasa menyuapi makanan ke dalam mulutnya. Laki-laki yang tidak pernah bersuara itu tetap setia berada di samping pengemis tua itu. Hari-hari pun terus berlanjut, dan si pengemis tua senantiasa disuapkan oleh pemuda itu. Dan pengemis tua itu selalu mengatakan, "Hati-hati engkau dengan Muhammad, wahai pemuda. Muhammad adalah penyihir. Muhammad adalah orang gila." Seperti itu yang ia katakan setiap harinya. Dan sampai suatu ketika Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu datang dan menyuapi bapak tua itu. Lalu bapak tua itu berkata, "Wahai pemuda, engkau bukanlah yang selama ini menyuapiku. Siapakah engkau?" "Orang yang selama ini menyuapiku adalah orang yang berlemah lembut terhadapku, orang yang melumatkan makanan terlebih dahulu kepadaku, sehingga lembut, dan aku tidak perlu mengunyah terlalu lama. Dan aku sangat menyayanginya, karena dia sangat lemah lembut orangnya," kata bapak tua itu. Bakar tak kuasa ia menahan air matanya. Lalu ia berkata, "Wahai bapak tua, bahwa aku bukanlah orang yang selemah lembut itu. Ketahuilah, orang yang selama ini menyuapimu telah wafat, telah meninggal dunia." Lalu pengemis tua itu terdiam dan mengatakan, "Beritahu aku, siapa yang menyuapiku selama ini, wahai pemuda?" Maka apa yang dikatakan Abu Bakar Asy-Siddiq, "Orang yang selama ini berlemah lembut kepadamu adalah orang yang sering engkau hina, engkau fitnah depan orang banyak, adalah orang yang sangat menyayangimu, yang senantiasa mendampingimu setiap hari, dan ia senantiasa memberikan makanan langsung ke dalam mulutmu. Dialah baginda Nabi Muhammad SAW." Dan tak terbendung lagi air matanya, bapak tua tersebut pun tertegun, terdiam. Kemudian setetes demi setetes air matanya pun terjatuh. Lalu ia berkata, "Aku adalah orang yang paling buruk di muka bumi ini. Aku orang yang paling jelek itu. Bisa-bisanya aku menghina orang yang berlemah lembut kepadaku, dan akulah orang yang buruk itu," kata pengemis Yahudi itu. Sambil berkata lagi, "Aku bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ia bersaksi
bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Lalu dia memasuki Islam karena kasih sayang yang diberikan oleh Rasulullah kepadanya. Ia menyadari betapa buruk akhlaknya dan betapa mulianya Rasulullah yang mengajarkan dia kasih sayang, yang tak pandang bulu, yang mengajarkan dia bersedekah kepada siapapun. Dan akhirnya pengemis buta tersebut tersadar bahwa Rasulullah adalah orang yang menjadi tauladan bagi kita semua. Seperti yang tertulis dalam hadis At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Salaman bin Amir an Nabi SAW qala as-sadaqatu 'alal miskini sadaqatun wa hiya ala zirrahmu ithnatani sadaqatun wa salatun. Rawahu An-Nasai wa Tirmidzi, yang artinya bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan kepada kerabat ada dua kebaikan, yaitu sedekah dan silaturahim. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini adalah Rasulullah mengajarkan bahwasanya kita bersedekah tidak memandang agamanya, karena agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sekian ceramah saya, kurang dan lebihnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.